maaf Pak untuk pimpinan dari PT Baja Suzuki Jimny yang sebelahnya ini adalah BW Kodok, jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini sebenarnya BW Kodok ini juga sudah selesai konversi, tapi dari pihak customer ingin mengupgrade dari kecepatan motornya sendiri. Jadi sekarang ini lagi penggantian motor listriknya. Nah, kalau yang ini adalah sedang berproses untuk pemasangan motor listrik. Nah, jadi motor listriknya ini, motor listriknya memakai 20 kali. Nah, awalnya mesinnya yang mana? Nah, mesinnya adalah ini. Itu mesinnya. Mesinnya kita turunkan. Nah kan, yang diturunkan apa aja sih kalau di mobil? Yang pasti mesinnya, habis itu tangkinya, lalu knalpotnya juga turun. Jadi motor listriknya, baterainya, pembuatannya ini dibuatkan adaptor antara motor dengan si gearboxnya ini dibuatkan adaptor seperti itu biar bisa nempel. Kalau di mobil itu kan pasti ya di mobil itu pasti ada power steering, habis itu ada namanya vacuum brake, habis itu ada AC ya kan. Nah itu gimana? Istilahnya gulungannya nantinya bakal menjadi menggenerasi, istilahnya membangkitkan medan magnet yang nantinya juga ada magnetnya ini di rotor. Nah, ini rotornya nanti bakal ada asnya ini sebagai untuk penyalur tenaga. Sehingga kan nanti ketika kabel 3 fase ini dialiri listrik, ini bisa membangkitkan medan magnet di sekitar sini, sehingga nanti bisa memutar rotor dan bisa menggerakkan kendaraan yang telah dikonversi. Itu cara kerjanya. Nah, bikinnya gimana? Pertama yaitu untuk statornya sendiri nanti kan dilaminasi terlebih dahulu. Nah, dilaminasi terlebih dahulu, nanti setelah laminasi dianggap misalkan sudah aman semua dan merekat dengan sempurna, baru bisa digulung seperti yang ini. Nah, ketika digulung nanti juga bisa dilanjut kerja juga secara terpisah, itu untuk ngepres, istilahnya masukkan magnetnya ini ke dalam rotor. Sama untuk istilahnya as asnya juga, as dinamonya juga. Nah, setelah udah digulung semua, selanjutnya nanti untuk penghubungan ini, gulungannya istilahnya kalau dari kami star ini untuk penghubungan nanti, sehingga kan bisa nanti dibagi jadi 3 fase, yaitu fase U, V, dan W, kutub istilahnya. Dan juga lanjut untuk yang ini, proses untuk pemasangan sensor, terutama istilahnya kalau dari kami biasanya kami sebut sensor Hall effect. Nah, itu nanti supaya bisa menyelaraskan putaran dinamo itu sendiri. Nah, ini nanti untuk kabelnya. Nah, kabelnya tadi ini kan jadi teman-teman juga ada yang nanya untuk kabelnya seperti apa sih untuk yang kabel Hall effect-nya ini. Nah, ini terdiri dari 6 kabel. Oke, ini positif. Ini foto positif sama ground. Biasanya kan di kelistrikannya di sepeda motor kan juga ada positif sama ground. Ini juga ada. Terus ini yang putih ini biasanya untuk sensor suhu, nanti tersematkan di dalam sini untuk bisa mendeteksi nanti seberapa panas sih nanti yang gulungan yang telah dihasilkan. Jadi kan nanti semisal di ECU-nya nanti ECU atau kontrol nanti bakal ada sistem pengaman untuk bisa mendeteksi suhu. Nanti kalau kepanasan bisa dimatikan. Itu untuk yang 3 di atas kan, bisa dilihat di sini. Kan ini jadi ke soket isi 6 pin yang di atas. Yang di bawah itu yang nanti mewakili ini ketiga sensor Hall effect tersebut, yang nanti bakal menjelaskan putaran. Nah, itu disetting lewat komputer. Nanti untuk sensornya dipasang di mana? Di luar sini.
Nanti kan di pucuknya ini, pucuk as dinamo ini bakal ada wadah berisi magnet. Nah, magnet ini mewakili jumlah, istilahnya jumlah pasangan dari tangkai rotor. Nah, sehingga kan nanti bisa terdeteksi oleh Hall effect sensor untuk menjelaskan putaran, sehingga kan nanti bisa menentukan kutub UVW-nya itu nanti di kabel sebelah mana, sehingga nanti setelah itu bisa dioperasikan dan langsung dipasang ke kendaraan atau sepeda motor yang nantinya bakal dikonversi seperti itu sampai akhir sih, kurang lebih gambarnya seperti itu. Ini ada ditanyakan, monggo. Nah, ini teman-teman, nah ini action untuk konversi roda 2 itu contohnya belajar ini ada Supra X yang versi terbaru jadi konversi menjadi kendaraan listrik. Nah, apa saja yang dibutuhkan dari kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik? Yang pertama kita menurunkan mesin bensinnya. Kita gunakan. Kalau contohnya motor BBM kita turunkan semua, kita ganti bracketnya menggunakan bracket custom. Jika motornya menjadi motor listrik atau kita sebut bensinnya BLDC. Nah, terus apa yang dirubah? Yang di dalam ketuaan sama penambahan bracket. Yang pertama ada bracket baterai. Di sini baterainya ini tegangan 72 volt. Kemudian ada controller atau biasanya kita di motor biasa kita sebut ECU, fungsi untuk mengontrol dari motor atau dinamonya. Kemudian ada penurun tegangan. Nah, tegangan fungsi untuk menggantikan aki. Jadi aki di motor ini sudah tidak dipakai, menjadi penurun tegangan dari 72 menjadi 12 volt. Jadi sistem kelistrikannya masih bisa digunakan. Seperti lampu masih bisa, terus lampu sen, klakson, dan indikator lain masih digunakan. Tapi tidak menggunakan aki, menggunakan penurun tegangan. Nah, untuk di sistem drivetrain atau rantainya, yang depan kita menggunakan gear 14, yang belakang kita menggunakan 50. Kenapa? Karena di motor listrik itu RPM tidak terlalu tinggi, jadi kita memanfaatkan torsi bawahnya kita besarkan, jadi gigi belakangnya menjadi ukuran 50. Nah, ini untuk motor bebek. Nah, untuk motor matic seperti yang di sini, ini ada dua cara atau dua aliran. Yang pertama, kita bisa menggunakan crankcase kiri atau bak CVT-nya masih digunakan. Sementara yang kanan nanti kita ganti menggunakan bracket dan dinamo seperti yang pasang di Vario itu dan di Supra X ini. Nah, kalau di ini yang masih menggunakan bak CVT, convert atau sistem CVT-nya kita matikan. Jadi tidak menggunakan roller dan tidak menggunakan per. Untuk kuliah depan kita fungsikan pada posisi paling nutup, jadi fanbase-nya berada di paling luar. Itu yang belakang kita fungsikan kuliah yang paling buka atau fanbase-nya paling buka. Itu fungsinya sama seperti gantian gear ini untuk mengejar torsi RPM bawahnya atau RPM bawahnya. Nah, untuk crankcase kanan kita lepas dan daleman kayak piston, plug as dan lain-lain kita lepas, kita ganti menggunakan dinamo. Tapi ini belum terpasang. Nah, yang kedua, kita bisa mengubah atau melepas semua bagian mesinnya, kita ganti menggunakan arm atau swing arm. Nah, perbedaannya apa? Nanti feelingnya akan berubah menjadi seperti motor bebek. Di gear depannya sama menggunakan gear 14, yang belakang menggunakan 50. Untuk posisinya tepat di depan untuk dinamo dan bagasinya. Dan di dalam joknya sama seperti yang bebek tadinya, supaya sesuai. Ini ada bracket baterai, ada controller dan tambahan lainnya. Nah, untuk wiring kita masih pakai wiring bawaan motor. Karena kita modifikasi, nah ini karena tadi akinya sudah tidak terpakai, kita mengganti menjadi DC-DC atau step down. Nah, wiring itu yang kita masukkan kembali atau kita buat ulang masuk ke jalur kelistrikan bawaan. Dan untuk jalur dari controller atau jalur ECU barunya nanti.
Jadi nanti listrikannya tetap memakai sistem bawaan motor. Itu ada yang kita lakukan lepas atau bekas mesinnya, kita serahkan ke customer. Itu mau diserahkan ke kami ataupun dikembalikan ke customer dengan syarat nomor mesinnya yang tertera di crash itu sudah dihilangkan atau dipindah. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi adanya pencurian nomor mesin atau digunakan pada motor bodong. Sama seperti motor aslinya atau motor bensin, yang pertama kontak dinyalakan dan tunggu loading lampu hijaunya sampai mati, seperti loading untuk motor injeksi ya. Ada misalnya jarumnya berputar dulu baru kembali, nah itu baru bisa kita starter. Nah starternya di sini ada indikator. Indikator ini sudah standar, nanti kemudian menjadi plat biru atau plat kendaraan listrik itu harus ada dan harus berwarna hijau. Nah setelah di starter sudah ada indikator hijau baru bisa digas. Nah, ada bedanya dengan Supra yang masih pakai bensin atau Supra Cutter. Ada perbedaan di halus atau di halus. Ya. Nomor kamera Di YouTube. Di YouTube. Bapak. Apa soal? Apa soal? Kayak indikator injeksi kan, dia loadingnya dulu nanti dia mati, baru di starternya dipencet sampai tombol atau lampu hijaunya menyala, baru bisa digas. Start on, tunggu lampu hijaunya mati, starter, baru bisa digas. Nah kalau konversi yang kita lakukan ini untuk jarak tempuhnya sekitar 30-45 km. Dengan kecepatannya maksimal bisa sampai 70 km per jam. Saya mau coba silakan. Kita coba banget sob. Finish. Terus starter. Oke, bisa digas. Masuk gaspol tuh. Santai mas. Landor. Putar lagi. Dikira sepeda ya, karena suaranya. Belum ngecek. Halo, Riko Gendano. Sudah sekali kita tanggal mentok mulai. Terima kasih mbak. Sekolah. Jadi fungsi listrikan yang lain tetap bekerja kayak lampu, tapi jawabannya juga masih powernya
isi. Tapi awalnya berat. Kas jalan. Mungkin kilometernya cuma berapa 35 kilo. Satu tren. Sekitar 40 Jadi kalau di paralel udah bisa betul gitu. Bisa. Saya jalan kantor. Ayo nyetas. Ya dapat cerita. Lihat. Cerita gak apa-apa. Gambling. Tuh sekali yang terkabeh. Pelan-pelan. Kano sik to. Pelan-pelan ya, sampai direm ya. Jajan Pak. Jalan di. Landing.